Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai salah satu sosok atau salah satu tokoh, yang mana tokoh ini merupakan tokoh yang sangat diktator yang berasal dari Italia, yang bernama Benito Mussolini. Nah, tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Nah, kata diktator adalah sebutan bagi seorang pemimpin negara yang memerintah secara otoriter dan menindas rakyatnya. Seorang diktator biasanya mendapatkan kekuasaannya melalui kekerasan, kudeta, atau dengan cara-cara yang tidak demokratis. Meski memiliki gambaran yang buruk, sejarah justru mencatat ada banyak pemimpin diktator yang pernah memimpin suatu negara. Salah satu diktator dunia yang telah banyak dikenal yaitu diktator asal Italia yang bernama Benito Mussolini. Benito Mussolini lahir pada 29 Juli 1883, di mana Benito Mussolini adalah seorang politisi Italia yang memimpin Partai Fasis Nasional, dan ia memerintah negara itu dari tahun 1922 sampai pengusirannya pada tahun 1943. Mussolini juga dipercaya sebagai salah satu tokoh kunci dalam penciptaan fasisme. Nah, Benito Mussolini juga dijuluki sebagai Il Dus, yang berarti pemimpin. Dikutip dari biografi.com, ayahnya yang bernama Alessandro adalah seorang pandai besi dan sosialis yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk politik, dan sebagian besar uangnya untuk majikannya, yaitu ibunya yang bernama Rosa. Yang mana Rosa ini adalah seorang guru Katolik yang taat, yang memberi keluarga itu stabilitas dan penghasilan. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Mussolini ini menunjukkan banyak kecerdasan sebagai seorang pemuda. Akan tetapi, walaupun dirinya dikatakan sebagai orang yang cerdas, namun dia merupakan sosok yang tidak patuh. Nah, ayahnya menamakan dalam dirinya hasrat untuk politik sosialis dan pembangkangan terhadap otoritas. Meskipun ia dikeluarkan dari beberapa sekolah karena menggertak dan menentang otoritas sekolah, ia akhirnya memperoleh sertifikat mengajar pada tahun 1901 dan untuk waktu yang singkat bekerja sebagai kepala sekolah. Kemudian pada tahun 1902, Mussolini ini pindah ke Swiss untuk mempromosikan sosialismenya, dan dia juga dengan cepat mendapatkan reputasi melalui daya tarik dan bakat retorika yang luar biasa. Saat terlibat dalam demonstrasi politik, ia menarik perhatian otoritas Swiss dan akhirnya diusir dari negara itu. Kemudian Mussolini kembali ke Italia pada tahun 1904 dan terus mempromosikan agenda sosialisnya. Dia sempat dipenjara sebentar, dan setelah dibebaskan, dirinya menjadi editor surat kabar organisasi bernama Avanti, yang juga memberinya peluang besar dan memperluas pengaruhnya.
Nah, Mussolini ini melihat perang sebagai kesempatan bagi negaranya untuk menjadi kekuatan besar. Sehingga pada tahun 1915, Mussolini ini bergabung dengan tentara Italia dan bertempur di garis depan dan mencapai pangkat kopral sebelum terluka dan diberhentikan dari militer. Nah, pada tanggal 23 Maret 1919, Mussolini ini mendirikan partai fasis yang mengorganisir beberapa kelompok sayap kanan menjadi satu kekuatan. Gerakan fasis memproklamirkan oposisi terhadap diskriminasi kelas sosial dan mendukung sentimen nasionalis. Nah, Mussolini ini berharap dapat mengangkat Italia ke tingkat kejayaan yang pernah dicapai Romawi di masa lalu. Mussolini mengkritik pemerintah Italia karena lemahnya perjanjian Versailles dan memanfaatkan ketidakpuasan publik setelah Perang Dunia I. Sehingga ia mengorganisir untuk paramiliter yang dikenal sebagai baju hitam yang meneror lawan politik dan membantu meningkatkan pengaruh fasis. Nah, ketika Italia tergelincir dalam kekacauan politik, Mussolini menyatakan bahwa hanya dia yang dapat memulihkan ketertiban dan akhirnya diberi wewenang pada tahun 1922 sebagai Perdana Menteri. Dan dia secara bertahap membongkar semua lembaga demokrasi. Kemudian pada tahun 1925, ia menjadikan dirinya sebagai diktator dengan gelar Il Duce yang berarti pemimpin. Nah, terkesan dengan keberhasilan militer Italia, seorang pemimpin Jerman Nazi yang bernama Adolf Hitler berusaha menjalin hubungan dengan Mussolini. Tersanjung oleh tawaran Hitler, Mussolini ini menafsirkan kemenangan diplomatik dan militer sebagai bentuk kejeniusannya. Kemudian pada tahun 1939, Mussolini ini mengirim dukungan kepada kaum fasis di Spanyol selama Perang Saudara Spanyol, dengan harapan dapat memperluas pengaruhnya. Kemudian pada tahun yang sama, Italia dan Jerman menandatangani aliansi militer yang dikenal sebagai Pakta Baja. Dipengaruhi oleh Hitler, Mussolini melembagakan kebijakan diskriminasi terhadap orang-orang Yahudi di Italia. Pada tahun 1940, Italia menginvasi Yunani dengan beberapa keberhasilan awal. Namun, invasi Hitler ke Polandia dan deklarasi perang dengan Inggris dan Prancis memaksa Italia berperang dan mengungkap kelemahan militernya. Yunani dan Afrika Utara segera jatuh dan hanya intervensi militer Jerman pada awal 1941 yang menyelamatkan Mussolini dari kudeta militer. Kemudian pada konferensi Casablanca pada tahun 1942, Winston Churchill dan Franklin menyusun rencana untuk membawa Italia keluar dari perang dan memaksa Jerman untuk memindahkan pasukannya ke front timur melawan Uni Soviet. Nah, pasukan sekutu mengamankan tempat berpijak di Sisilia dan mulai berbaris di semenanjung Italia. Dengan tekanan yang meningkat, Mussolini terpaksa mengundurkan diri pada tanggal 25 Juli 1943 dan kemudian akhirnya dia ditangkap. Namun, komando Jerman menyelamatkannya. Mussolini kemudian memindahkan pemerintahannya ke Italia Utara dan berharap mendapatkan kembali pengaruhnya. Pada tanggal 4 Juli 1944, Roma dibebaskan oleh pasukan sekutu yang berbaris untuk menguasai Italia. Nah, kemudian pada tanggal 28 April 1945, Mussolini dan gundiknya yang bernama Claretta Petacci kemudian dieksekusi, yaitu di dekat Dongo, Italia, dan tubuh mereka digantung serta dipajang di alun-alun Milan. Setelah pembebasan Roma oleh pasukan sekutu, pasukan itu berusaha melarikan diri ke Swiss tetapi ditangkap di Italia pada 27 April 1945. Nah, ketika itu penduduk Italia menyambut kematian Mussolini tanpa penyesalan, karena Mussolini telah menjanjikan kejayaan Romawi kepada rakyatnya. Akan tetapi, haus kekuasaannya telah mengalahkan akal sehatnya dan hanya membawa rakyat pada perang dan kesengsaraan. Nah, demikianlah secara singkat mengenai
diktator Italia yang bernama Benito Mussolini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.